Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita 10 mitos hantu yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gedung universitas kerap kali menjadi salah satu lokasi di mana sosok hantu yang menyeramkan muncul. Bahkan boleh percaya atau tidak, hampir setiap kampus memiliki kisah hantunya sendiri. Hal itu pula yang terjadi di Indonesia. Sebagai negara dengan banyaknya generasi muda, sudah pasti jumlah universitas di Indonesia begitu banyak. Dan uniknya masing-masing kampus memiliki kisah hantu tersendiri. Memang hal-hal seperti ini adalah percaya enggak percaya. Yang jelas apapun itu, berikut 10 hantu kampus yang paling terkenal di Indonesia. 1. Muka Rata, Universitas Brawijaya, Malang. Bagi kamu mahasiswa Universitas Brawijaya, sosok hantu muka rata di sekitar lokasi perpustakaan dan Fakultas Kedokteran adalah salah satu yang terkenal bahkan melegenda. Pernah suatu ketika, seorang mahasiswa yang berjalan di dekat situ pada malam hari, usai kegiatan kampus melihat sosok pria yang duduk sendiri dengan diam. Sialnya, saat mahasiswa itu menoleh dan menatap lebih dekat, sosok yang membalas tatapannya justru tak memiliki mata, mulut, hidung di wajahnya alias rata. 2. Gadis gantung diri, Universitas Indonesia Jakarta. Lagi-lagi korbannya adalah mahasiswa atau dosen yang masih di kampus sampai malam. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa jangan melewati gedung Rektoriat Universitas Indonesia saat malam, karena sering sekali ada gadis berjalan tertati-tati dengan kepala terkulai. Seramnya, gadis itu hanya diam berjalan, dan jika diamati wajahnya pucat dengan mata melotot, bibir kebiruan, dan lidah terjulur layaknya mayat yang bergantung diri. 3. Hantu tanpa kaki, Universitas Negeri Malang. Beberapa mahasiswa Universitas Negeri Malang pasti pernah mengetahui kisah ini. Pernah ada seorang mahasiswi yang menggunakan layanan wifi sampai malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang juga menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika ballpointnya terjatuh, melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, "Kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu?" 4. Hantu kepala melayang, UGM Jogja. Cerita mengenai sosok perempuan dengan hanya kepala melayang ini sudah menjadi salah satu kisah di kalangan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seringkali di jembatan Jalan Kaliurang di dekat gedung Magister Manajemen ada hutan kampus dan selokan Mataram dengan sosok putih hantu kepala melayang. Kalau tidak percaya, silakan buktikan sendiri ya. 5. Hantu mayat, UK Maranatha, Jakarta. Pernah ada seorang mahasiswa yang terpaksa kembali ke ruang lab untuk mengambil jas alma mater sebagai kebutuhan ujian esoknya. Mahasiswa itu bertemu dengan seorang pria tua yang anehnya memberikan jawaban 49 soal untuk ujian kedokteran esok hari. Esoknya sang mahasiswa menjawab soal ujian itu sesuai dengan bocoran jawaban yang diberikan pria tua. Namun betapa kagetnya dia
ketika soal 50 dipasang foto sosok kadaver atau mayat dengan wajah pria tua yang semalam baru saja memberikan bocoran jawaban ujian untuknya. 6. Kuntilanak Undip Semarang. Banyak mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan FISIP mengetahui kisah hantu legendaris yakni wanita penunggu ruangan B101. Sebelum menjadi bagus dan bertingkat seperti sekarang, ruangan itu hanya terdiri dari satu tingkat dengan ruangan kelas seperti teater dan penunggu yang dikenal dengan sosok kuntilanak. Pengalaman mistis juga dialami Samuel, mantan mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Undip. Peleburan berkisah kepada kapanlagi.com jika penampakan makhluk halus sudah jadi legenda bagi dosen maupun mahasiswa atau mahasiswi Undip. Fenomena ini sudah biasa bagi mereka dan bukan lagi hal baru. Samuel juga berkisah saat masih kuliah pernah mendengar suara berisik dinding triplek yang dicakar dengan kuku di sebuah ruangan Fakultas Hukum Undip. Sementara di bagian gedung S1 FH lantai 2 dan 3 juga melekat kisah hantu wanita tanpa wajah dan seorang gadis kecil dengan sorot mata tajam berwarna merah. Ada beberapa dosen atau mahasiswa-mahasiswi yang pernah mengalami nasib sial bertemu mereka atau mendapati kursi yang dibanting dengan keras di hadapan mereka. Saking seramnya, kampus sering sekali kosong saat waktu sudah lewat maghrib. Entah benar atau tidak, legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya. 7. Hantu Usil Uniar Surabaya. Di gedung Fakultas Farmasi Universitas Airlangga kerap kali kedapatan sosok-sosok makhluk halus yang sering muncul di waktu antara maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Sosok seperti mereka yang menahan kaki tiba-tiba sampai terjatuh atau sepasang sosok misterius yang melihat dan menghilang menjadi hal lazim ditemukan. Apakah kamu berminat jalan-jalan di sini? 8. Hantu Mahasiswi Gunadarma Jakarta. Parkiran kampus E di Universitas Gunadarma sering sekali dianggap sebagai salah satu titik kamu adu nyali. Pernah ada 2 orang mahasiswa yang pulang malam dan hendak mengambil motor, lalu melihat ada sosok perempuan di balik kaca yang seharusnya di sana hanyalah ruangan gelap dan sudah terkunci. Membayangkannya saja sangat menyeramkan. 9. Kuntilanak Taman Sari, ITB Bandung. Lokasi ini memang tak berada di kompleks ITB Bandung. Hanya saja ada jalanan di depan kampus bernama Taman Sari yang memang sepi dan gelap. Beberapa orang mengklaim melihat sosok perempuan dengan rambut panjang hanya berdiri diam dan menatap horor ke arah siapapun yang lewat. Ingin membuktikannya? Silakan. 10. Orang sebelah IPB Bogor. Hantu orang sebelah terkenal di kalangan asrama perempuan di ITB. Pernah ketika sekelompok mahasiswi sedang bergosip di kamar mereka diketuk dan sebuah suara dari luar menjawab bahwa yang mengetuk adalah orang sebelah. Ketika seorang mahasiswi membuka pintunya, betapa kaget dan takutnya dia bahwa sesosok yang mengetuk pintu itu memang benar-benar hanya memiliki sebelah badan. Oh, sangat seram. Ini adalah cerita dari kumpulan-kumpulan artikel yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Kalian boleh percaya atau tidak, kita serahkan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dari kami Kusmirat Official.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.